Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Aditya Purnamstiaku, Notar 2201008 dari kelas TD 2-3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan mengenai geoprocessing pada aplikasi ArcGIS. Sebelumnya kita buka dulu aplikasi ArcGIS-nya. Di sini kita sudah siapkan peta Kota Bekasi serta jalannya. Di sini kita akan melakukan geoprocessing. Yang pertama adalah buffer. Buffer yaitu membuat zona pada jarak tertentu dari fitur point, line, dan polygon. Untuk buffer sendiri, kita perlu layer. Kemudian untuk menambahkan layer baru, kita pilih folder yang sudah terkoneksi dengan data. Kemudian klik kanan, new, save file. Misalkan di sini kita akan menambahkan point, fiturnya kita sesuaikan. Kemudian koordinat sistemnya kita sesuaikan. Nah, untuk Kota Bekasi di sini menggunakan WGS 1984 UTM Zone 48. Kemudian oke. Yang pertama kita akan menggunakan buffer. Klik buffer. Nah, di sini kita masukkan input fiturnya. Di sini kita aktifkan dulu dan masuk ke buffer. Input fiturnya kita masukkan point dan outputnya kita tuliskan buffer 500. Sini kita tuliskan 500, kemudian di sini kita ubah menjadi meter. Nah, ini adalah hasil dari buffer jarak 500 meter. Kemudian kita bisa buat pada line. Kita masuk ke buffer, kemudian inputnya di sini kita gunakan yang line. Outputnya kita tulis sini kita tuliskan 60, kita ubah menjadi meter. Nah, tidak terlalu kelihatan di sini. Nah, ini adalah buffer 60 meter dari titik tengah. Kemudian berikutnya kita masuk ke clip. Kita hilangkan dulu. Clip adalah memotong suatu fitur dengan fitur yang lain. Misalnya kita akan membuat peta suatu daerah.
dan kita hanya membutuhkan sebagian wilayah yang digunakan, maka kita menggunakan klip untuk memotongnya. Di sini kita gunakan antara poligon dengan administrasi desa. Yang pertama kita masuk ke klip, kemudian input fiturnya kita masukkan administrasi desa. Kemudian klip fiturnya kita masukkan poligon. Nah, outputnya kita tuliskan wilayah studi. Nah, ini adalah hasil dari klip. Nah, kita bisa lihat di sini hanya ada 34 wilayah yang menjadi wilayah studi. Kemudian berikutnya adalah intersect. Intersect sendiri adalah penggabungan dari beberapa layer. Misalkan di sini ada layer jalan dan layer administrasi desa. Kemudian kita intersect. Input fiturnya kita masukkan jalan, kemudian administrasi desa. Outputnya kita masukkan Nah, ini adalah gabungan jalan dan desa. Kita bisa lihat ini ada jalannya, kemudian ada nama desanya. Ini adalah fungsi dari intersect. Berikutnya union, yaitu menentukan area yang berada pada salah satu layer saja atau kedua atau beberapa layer. Input fiturnya hanya poligon saja. Di sini kita masukkan data potongan wilayah studi. Untuk menggabungkan kita masuk ke union. Kemudian input fiturnya
Kita masukkan wilayah studi, kemudian administrasi desa, outputnya kita masukkan. Nah, kita bisa lihat pada atribut tabel, ini adalah gabungan dari dua data yang masing-masing walaupun memiliki data yang sama tetapi dipisah. Sehingga kalau union datanya secara keseluruhan dan disendirikan berbeda dengan intersect. Kalau intersect datanya digabungkan di sebelah kanan. Seperti ini. Yang berikutnya yaitu merge. Merge merupakan menggabungkan fitur yang mempunyai kelas fitur yang sama pada layar yang berbeda. Di sini kita sudah siapkan dua bagian peta dari administrasi desa di Kota Bekasi. Untuk menggabungkan dua peta ini, kita bisa menggunakan merge. Kita bisa lihat datanya. Kemudian kita gabungkan. Input datanya kita masukkan. Untuk merge bisa menggabungkan dua atau lebih layar. Di sini kita masukkan outputnya. Ini adalah hasil dari merge. Kita lihat. Nah, datanya tetap sama, namun menjadi satu karena field datanya memiliki kesamaan, maka dijadikan satu, bukan ditambahkan datanya. Selanjutnya adalah dissolve. Dissolve yaitu menggabungkan fitur yang memiliki kesamaan atribut tertentu. Dissolve itu membuat data peta yang dari rinci menjadi lebih luas jangkauannya. Misalnya dari data per desa menjadi per
kecamatan. Di sini kita coba lakukan dulu di solve. Kemudian input fiturnya kita masukkan administrasi desa. Di sini nama objek kita anggap sebagai data per desa. Kemudian outputnya kita tuliskan. Nah, ini adalah hasil dari Dissolve. Di sini kita bisa lihat, nah, yang muncul adalah nama desanya saja dari keseluruhan. Nah, ini adalah data administrasi desa secara keseluruhan. Untuk Dissolve kurang lebih seperti itu, hanya mengambil beberapa data yang digunakan saja. Sudah ini. Kemudian kita masuk ke split. Split digunakan untuk memisahkan unsur-unsur spasial menjadi beberapa kelas unsur berdasarkan field pemisah. Kita punya data administrasi desa dalam satu kota dan nantinya kita split menjadi masing-masing area. Yang pertama kita masuk ke Arch Toolbox, kemudian analisis tool, kita masuk ke split. Nah, di sini input fiturnya kita gunakan polygon, kemudian split fiturnya kita gunakan administrasi desa. Fiturnya adalah nama objek. Nah, di sini kita buat folder baru. Nah, kita tunggu. Kemudian kita masuk ke nah, di sini kita tarik ke sini. Nah, seperti ini untuk split sudah terpisah menjadi beberapa bagian masing-masing. Kita remove dulu.
Selanjutnya adalah iris. Iris digunakan untuk mengurangi unsur-unsur spasial dengan cara melubangi dengan unsur spasial lain yang ditumpangkan. Misalkan wilayah administrasi desa, kita potong dengan poligon. Kita coba masuk ke Arts Toolbox, kemudian erase. Input fiturnya kita masukkan administrasi desa, kemudian erase fiturnya polygon, kemudian outputnya kita tuliskan. Nah, ini adalah hasil perpotongan. Dapat kita ketahui daerah yang bukan wilayah studi ada dua di antara ini. Kita lihat bukan atribut. Nah, ini ada 67 area. Sedangkan kita lihat pada administrasi desanya ada 82 area. Jadi pada kali ini wilayah studinya ada 82 dikurangi 67 yaitu 15 area. Selanjutnya adalah identify. Identify digunakan untuk melakukan tumpang tindih antara unsur-unsur spasial masukan dengan unsur spasial identitas. Misalkan kita masukkan input fiturnya adalah jalan, kemudian identify fiturnya administrasi desa, kemudian outputnya kita tuliskan dan info. Nah, ini adalah hasil dari identify. Kita bisa lihat hasilnya lebih ke jalan. Di sini kalau kita lihat ada gabungan antara jalan dan nama objeknya.
Demikian yang dapat saya praktekkan pada proses geoprocessing. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.